Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himasi, kembali lagi bersama YouTube channel Himasi dengan konten e-learning. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah dari Akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Rizky Rijal Fadilah dari mahasiswa akuntansi angkatan 20. Nah, di sini kita akan membahas mata kuliah ekonomi mikro. Let's learn with Himasi. Aku ini dulu nyebutin soalnya dulu ya, nomor 1D. Jadi nomor 1 tuh ngebahas bab biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Soalnya fungsi produksi untuk suatu produk ditunjukkan oleh Q sama dengan 50 KL. Apabila harga modal adalah $40 per hari dan harga tenaga kerja adalah $20 per hari, tentukan kombinasi K dan L yang digunakan agar minimum biaya untuk menghasilkan 80.000 unit output. Tentukan besarnya total biaya yang minimum tersebut. Baik, kita mulai membahas nomor 1 ya. Sebelum kita ngerjain soalnya, kita nyari tahu dulu diketahuinya apa aja. Baik, diketahuinya ada Q sama dengan 50 KL. Jadi itu Q itu adalah quantity. Terus juga ada R, $40. R itu revenue. Terus ada wage juga. Wage itu $20. Wage itu yang gaji tadi. Nah, sebelum itu kita nyari poin pentingnya dulu. Nah, poin pentingnya yaitu adalah MPL sama MPK ini. Jadi MPL sama MPK ini adalah salah satu poin penting yang buat nyelesain soal ini. Jadi MPLT adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Lalu MPK adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari unit modal tambahan dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang konstan. Jadi kita dapetin MPL ini dari Q sama dengan 50 KL. Nah, bisa dilihat ya di bawah sini. Kalau misalnya MPL, maka hasilnya 50K. Terus kalau misalnya MPK, hasilnya juga 50L. Jadi kita melihat dari diketahuinya dari Q sama dengan 50 KL. Baru kita bisa cari MPL sama MPK-nya. Lalu ditanyanya kombinasi biaya K dan L yang digunakan agar minimum biaya untuk menghasilkan kuantitas 80.000. Lalu juga ada total biaya minimum dari C. Oke, sebelum kita operasikan, saya mau ngasih tahu dulu rumus MPL dan MPK ini. Jadi MPL dan MPK ini rumusnya MPL per MPK sama dengan W per R. Jadi kita berhubung si W dan R-nya udah ada, MPL sama MPK-nya juga udah ada, kita bisa langsung substitusikan saja ya. MPL-nya 50K, terus MPK-nya 50L. Terus W-nya tadi 20, R-nya 40. Kita bisa operasikan. Jadi
Kita operasikan hasilnya 2K. Dioperasikan seperti biasa ya, operasi matematika. Terus setelah ketemu si 2K-nya, kita bisa nyari si K-nya. Nyari K-nya lewat mana? Jadi kita substitusikan si L-nya ini ke fungsi yang Q. Jadi L-nya kita substitusikan ke yang Q, 50K dikali 2K. Maka hasilnya 100K kuadrat. Nah, ketemu ini 100K kuadrat. Maka kita juga berhubung ditanyanya juga agar biaya minimumnya untuk memasukkan Q sama dengan 80.000, kita langsung masukin aja si Q-nya 80.000. Q-nya 80.000, 100 sama dengan 100K kuadrat. Ya, 100K kuadrat. Kita operasikan lagi. Jadi K akar 800. Lalu kita operasikan hasilnya K sama dengan 28,28. 28,28 ini dari hasil akar si 800 ini. Nah, berhubung ketemu si K-nya, kita bisa substitusikan ke yang L. L-nya yang ini, kan L-nya tadi ketemunya L sama dengan 2K. Nah, berhubung si K-nya udah ketemu 28,28, kita substitusikan aja. Hasil L-nya 56,56. Nah, berhubung keadaan L-nya kita udah ketemu, terus juga kan sekarang ditanya juga ada total biaya minimum yang C. Nah, ini rumusnya yang total biaya minimum, jadi C sama dengan W kali L ditambah R kali K. Berhubung semuanya kita udah dapat ya, W-nya 20, L-nya juga kita udah dapat ya 56,56. Ditambah R-nya juga kita udah dapat 40 dikali K-nya juga kan kita tadi udah operasikan juga 28,28. Maka hasilnya
131 2 ditambah 131 2. Maka hasilnya 2 262,4. Ini hasilnya hasil total biaya minimumnya. Terus keadaan L-nya juga ini udah ketemu juga. Jadi jawabannya kita udah ketemu ya. Jadi dicari keadaan L-nya. Kita udah ketemu. Kan kita nyari keadaan L-nya agar si outputnya, si Q-nya 80.000. Terus juga kita nyari total biaya minimum. Nah, ini harus diingat ya, rumus total biaya minimum ini C sama dengan WL tambah RK. Hasilnya 2262,4. Ini nomor 2, kita ngerjainnya nomor D. Kita operasikan 80 sama dengan 4 Q-nya, maka ketemu Q-nya sama dengan 20 unit. Nah, ini Qmax itu rumus si profit maksimumnya. Nah, TR sama dengan PQ. TR itu total revenue, kalau nggak salah. Nah, si P-nya kita udah ketemu, udah diketahui kan. P-nya 80 dikali Q-nya 20. Maka 80 kali 20, maka si TR-nya, profit maksimumnya 1.600. Terus juga kita operasikan lagi juga, kan berhubung si Q-nya udah ketemu juga. Nah, kita masukin ke C ini. Ini sebenarnya C ini bisa jadi TC juga. Nah, kita masukin si TC sama dengan 200 tambah 2 kali 20 kuadrat. Nah, hasilnya 1.000. Nah, kita nyari si marginalnya. Nah, ini yang tadi kata aku ya. Jadi, kita kan harus nyari marginal juga. Nah, si marginalnya rumusnya TR dikurangi TC. Sebenarnya ini C itu sama aja sih kalau menurut aku. C sama dengan TC ini bisa masing-masing dioperasiinnya masih dalam satu lingkup gitu. Nah, si marginalnya kita operasikan TR dikurangi TC 1.600 dikurangi 1.000. Nah, maka hasilnya 600. Nah, si marginalnya ini positif. Nomor 3 ini bakal ngerjain yang 3C. Saya akan membahas nomor 3, materi tentang pasar monopoli. Yang C, seorang monopolis memiliki fungsi demand terhadap produknya. P, Q sama dengan 80 min 2Q. Sementara fungsi biayanya C, Q sama dengan 50 tambah 2Q kuadrat. Tentukan berapa banyak produk dihasilkan agar menghasilkan profit yang maksimum. Hitung juga besarnya harga barang dan besarnya profit yang maksimum tersebut. Jadi yang pertama diketahuinya P Q sama dengan 80 min 2Q, C Q sama dengan 50 tambah 2Q kuadrat. Yang pertama, tingkat yang dicarinya tingkat output memaksimumkan profit. CQ sama dengan 50 tambah 2Q kuadrat. Nah, rumusnya pakai MC, marginal cost sama dengan delta C per delta Q. Langsung aja. PQ sama dengan 80 min 2Q. Terus RQ sama dengan PQ kali Q. Nah, terus yang PQ-nya ini masukin aja 80 Q min 2Q kali Q. Nah, hasilnya jadi ini 80 Q min 2Q kuadrat. Terus udah itu MR-nya, marginal revenue, sama dengan 80 min E-nya diturunin ya jadi 4Q, dikaliin aja. Udah gitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Terus
masukin aja yang tadi MR-nya 80 min 4Q sama dengan 4Q. 4Q-nya dari MC-nya ya, marginal cost-nya. Udah itu tinggal dipindahin aja ya. Ini jadi 80, yang 4Q min 4Q-nya dipindahin ke kanan jadi 4Q tambah 4Q sama dengan 8Q. Udah gitu dibagi aja ya, 80 bagi 8 sama dengan 10. Ini jadi 10Q. Terus kita nyari P-nya, P-nya. Nah, P-nya sama dengan masukin aja yang ke persamaan yang pertama tadi, 80 min 2Q. Sama dengan 80 min 2. Ini Q-nya kan tadi 10 udah dapat. Tinggal masukin aja 10. Udah gitu 80 min 20. Tinggal dikurang aja langsung, jadi P-nya sama dengan 60. Q-nya sama dengan 10. Terus tadi kan ada yang dicari profitnya, besaran profitnya yang diterima, TR, total revenue, sama dengan P kali Q. TR sama dengan 10, ini yang tadi Q-nya, kali P-nya, P-nya 60. TR-nya jadi 600 ya. Terus TC-nya, total cost-nya sama dengan 50. Ini dari yang ini ya, dari 50 tambah 2Q kuadrat. 50 tambah 2, Q-nya tadi 10, dimasukin jadi 10, Q-nya jadi 10, terus kuadrat. Nah, ini sama dengan 50 tambah, ininya jadi dikuadratin jadi 200, terus ditambah jadi 250. Terus I sama dengan total revenue kurang total cost. Nah, tadi total revenue-nya 600 kurang total cost-nya 200. Oh, ini harusnya jadi ini tadi 250. Ini 350. Selesai ya jadinya, ini nomor 3C. Saya akan melanjutkan untuk nomor 4 ya. Nah, jadi untuk nomor 4 itu ada di dalam bab analisis persaingan pasar ya, yang materinya itu yang mencari kuantitas selling sama dead weight loss-nya. Nah, di soal nomor 4 di UTS itu tuh si KID sama 6 si P-nya itu tuh besar, jadi aku nggak bisa ngerjain nih kalau misalkan 6 sama 4 itu tuh masih dalam bentuk kayak gini. Nah, jadi aku tuh si soal ini tuh jadi 0,4 dan 0,6. Kenapa? Karena ngelihat dari penjelasan Ibu melalui tugas kemarin itu, bentukan soalnya itu desimal seperti itu. Jadi di sini aku ganti 0,4 P, P-nya diganti menjadi 0,6 P. Kayak gitu. Nah, A ya. Nah, A itu tuh mencari besarnya harga dan kuantitas pada saat keseimbangan. Misalkan pada saat keseimbangan itu berarti QD sama dengan QS ya. Nah, QD sama QS kan udah diketahui soal, tinggal masukin aja. QD-nya itu adalah 0,6 P, 0,6 P sama dengan QS-nya ditambah 0,4 P. Tuh. Nah, dari sini langkah selanjutnya tuh kita samain
Di sini kan yang sama itu P sama P dan yang tidak ada variabelnya. Nah, supaya lebih memudahkan, negatif 0,6 P-nya aku pindahin ke kanan, biar sama kayak P, dan si 40 yang ada di kanan ini kita pindahin ke kiri. Itu yang 0,6 P itu negatif. Kalau kita pindahkan luas menjadi positif. Begitu juga 40 yang tadinya positif, kita tukar negatif. Nah, berarti di sini tuh 100 dikurang 40 sama dengan 4 P ditambah 0,6 P. Kayak gitu. Nah, di sini kan udah ketemu ya 100 dikurang 40 sama dengan 0,4 ditambah 0,6 itu 1, berarti 1 P sama aja kayak P aja. Kayak gitu, berarti buktikan kalau P itu sama dengan 60. Kayak gitu. Nah, ini kan udah ada harganya 60. Nah, kuantitasnya berapa sih? Nah, sekarang antara QD sama QS buat dimasukin ke P. Nah, di sini aku pakainya yang QD ya. Nah, 100 dikurang 0,6 P ya. Nah, di sini kita langsung masukin aja si P-nya ke rumus. Jadi 100 dikurang 0,6. Nah, langsung masukin aja ya, 100 dikurang 0,6. P-nya itu adalah 6 dikali 60. Tuh. Nah, di sini berarti 100 dikurang 0,6 dikali 60 itu adalah ya, berarti dapat QD-nya itu atau Q-nya itu sama dengan 64. Kayak gitu. Untuk yang A ini kita udah dapat ya. Maka besarnya harga dan saat keseimbangan yaitu sebesar dan Q sama dengan 64. Kayak gitu. Nah, sekarang yang B, jika besar Pmax sama dengan 4, tentukan besarnya perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, yang B-nya itu Pmax sama dengan 4 ya. Nah, di sini kita masukin dulu ke Q. Di soalnya itu adalah 40 ditambah 0,4 P. Berarti QS sama dengan 40 ditambah P sama dengan 40 ditambah itu diambil dari Pmax yang baru di B itu. Nah, kan Pmax itu 4, berarti 0,4 dikali 4. Kayak gitu. Nah, udah itu tuh berarti 40 ditambah 0,4 dikali 4 itu adalah 1,6. Berarti 40 ditambah 1,6 adalah 41,6. Kayak gitu. Kita masuk ke buat nyari P-nya. Caranya gimana? Nah, sekarang kita masuk QD sama dengan di soal itu kan QD-nya adalah 100 dikurang 0,6 P. Nah, kan Q-nya udah ketemu. Lihat dari QS yang ini nih ya. Q-nya itu 41,6. Berarti 41,6 sama dengan 0,6 P. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pindahin si variabel yang nah, di sini kan biar lebih gampang ya. Di sini aku ini kan negatif 0,6 P ya. Kita pindahkan ke berarti jadi positif. Nah, ini yang 41,6 kita pindahkan ke kanan. Jadi asalnya positif menjadi negatif. Kayak gitu. Negatif
menjadi positif 0,6 P sama dengan 100 ditambah 41, 0,6 P sama dengan 100 ditambah itu adalah 141,6 kayak gitu. Maaf, kayaknya ada yang salah ya. Kan itu tandanya tadi yang 41,6 positif ya, berarti kalau dipindah ruaskan menjadi negatif. Berarti 100 dikurang 41,6 itu adalah 58,4. Nah, sekarang kita pindahkan rumusnya itu, pindahkan si 0,6 ini ke kanan kayak gitu, berarti karena itu kalau pindah ruas itu menjadi pembagian. Berarti P sama dengan 58,4 per 0. Nah, ini sama aja kayak P sama dengan 58,4 dikali 10 per 6. Jadi hasilnya itu adalah 292 per 3. Nah, 292 per 3 itu 5 P sama dengan 97,3. Dapat nih ya, Q-nya itu adalah 41,3. Nah, untuk memudahkan kita untuk mencari surplus konsumen produsen dan dead weight loss itu, kita bikin si grafiknya itu kayak gini. Angka-angka didapatkan dari hasil perhitungan di atas. Nah, ini 4 dari mana? 4 itu adalah price selling-nya. Ini 60 dari mana? 60 ini adalah P yang awal. Nah, ini ya. Terakhir 3 dari mana? Yang ini ya, yang P terakhir ini. Nah, ini 41,6 itu dari QD yang di soal B tadi 1,6 ini yang QD ini ya. Nah, udah dapat nih ya kayak gini. Tinggal ditarik garis. Tarik garis ini yang S dan yang ke bawah ini adalah garis QD. Nah, udah bisa tentuin lokasinya yang antara 4 dan yang ini adalah C dan yang ini B. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah bisa mencari rumus konsumen dan produsen kayak gitu. Untuk mencari rumus itu, rumusnya itu A min B ya, kayak gitu. Berarti konsumen sama dengan A dikurang B. Mulai. A ini kan lingkaran ya. Maaf. Dari sini langsung aja rumus konsumen. Kita mencari dulu luas masing-masing wilayahnya gitu. Ini kan ada wilayah A, B, dan C. Wilayah masing-masing kayak gitu. Nah, sekarang yang A dulu ya, luas A. Ini kan daerah wilayah persegi atau segi 4 ya. Nah, rumus luas segi 4 itu adalah sisi dikali sisi. Nah, ini kan sisi yang berbeda ya yang kita kalikan. Nah, di sini yang 4 di sini, ini kan sejajar sama 0. Berarti di sini 0. Nah, dia memiliki panjang terus ke sini 1,6 nih di pertemuan titik-titik ini ya, garis titik-titik ini. Berarti untuk sisi pertama yaitu 41,6. 41,6 .
41,6 dikalikan. Nah, sisi yang selanjutnya itu ini berapa jaraknya dari 4 ke 60, berarti 60 dikurang 4, yaitu sebesar 56. Kayak gitu. Berarti 6 dikali 56 itu adalah 2329,6 atau 2329,6. Kayak gitu. Ke wilayah selanjutnya itu yang B. Berarti luas B ya. Nah, luas B itu kan berbentuknya itu rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 atau alas kali tinggi per 2. Kayak gitu. Nah, kita cari dulu alasnya kan berarti dari titik yang ini sampai ke sini, ke ujung sini ya. Nah, kan di bawah ada tuh titik sini tuh sampai ke titik di sini itu yaitu sebesar 97,3. Kayak gitu. Berarti untuk mencari alasnya itu adalah 97,3. Kayak gitu. Berapa hasilnya? Yaitu 37,3 dikalikan tinggi segitiganya itu dilihat dari tinggi segitiga B ini. Nah, kan titik awal terendah dari segitiga B itu adalah berarti dari 60 menuju paling atas itu adalah 97,3. Nah, berarti kita ngitung untuk ketinggian itu adalah 97. Hasilnya itu adalah 55,7 kayak gitu. Maaf, 97,3 itu uh, 97,3 dikurang 60 itu adalah 37,3 kayak gitu. 41,6 ke 97,3 itu sebesar 55,7 kayak gitu, sama aja kayak tadi ya. Kayak gitu. Nah, kan rumus segitiga itu alas kali 2 di perkaliannya. Nah, 37,5,7 itu tiga 37,3 dikali 55,7 itu sebesar 211,03. Nah, di sini tinggal tadi kan kita belum diperdua ya, belum dibagi 2, berarti 211,03 kesalahan ya. Jadi 33, kali itu kayak gitu. 0,77 karena 1 bagi 2 itu adalah 1038,8. Sekarang masuk ke luas wilayah selanjutnya, yaitu luas wilayah C ya. Luas wilayah C sama dengan, nah ini kan segitiga lagi ya. C itu memiliki alas yang sama kayak segitiga B ya, karena sejajar. Nah, alasnya itu sebesar 5,7 dikali. Nah, cara cari tingginya itu sama. Kan ini titik terendah dari segitiganya adalah 40, berarti 60 dikurang 4 adalah 56. Kayak gitu. Nah, 55,7 dikali 50 atau 1119,2, berarti di sini per 2-nya belum dimasukin, berarti luasnya di sini per 2 sama dengan
Nah, sekarang kan kita tahu surplus konsumen itu berapa. Konsumen A kurang B, kayak gitu ya. Nah, A ini dari luas A, B ini dari luas B, kayak gitu. Terus konsumen itu sebesar 2.329,6 dikurang B-nya itu adalah 1.038. Nah, hasilnya itu berapa? Hasil pengurangan dari 2.329,6 dikurang 1.290,8 ya. Nah, sekarang surplus konsumen udah dapet nih. Nah, kita produsen. Nah, cara nyari rumus surplus produsen itu adalah kurang. Nah, itu adalah berarti di luas A-nya kita negatif 2000 ini adalah 1.008 kayak gitu. Nah, ini kan di nah, soal yang C, berapa besarnya deadweight loss-nya. Nah, deadweight loss itu deadweight loss sama dengan min B dikurang C, kayak gitu. Nah, B-nya itu kan 1.038,8, tapi karena di dalam rumus itu negatif, berarti kita jadiin negatif. Berarti negatif 8 dikurang C-nya itu adalah 1.559,6. Nah, ini berarti tandanya ditambah, tapi hasilnya negatif ya. Nah, 1.559,6 itu sebesar 2 negatif 198,4. Nah, kayak gitu, berarti dari nomor 4 itu untuk yang A pada keseimbangan yaitu sebesar P dan P sama dengan 60 dengan 64. Untuk yang B dia pemerintah perubahan surplus konsumen dan surplus produsen ini di 290 produsennya negatif 3.360. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Bisa di komen, like, dan subscribe. Dan juga bisa di-share ke teman-temannya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.